Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa penuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum kita belajar, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah itu adalah surah yang menceritakan tentang kondisi ketika hari kiamat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, kalian harus mampu melafazkan surah Al-Qari'ah. Kemudian yang kedua, memahami arti dan isi kandungan surah Al-Qari'ah. Yang ketiga, mendemonstrasikan hafalan surah Al-Qari'ah. Dan yang keempat, mengkomunikasikan kandungan isi surah Al-Qari'ah. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Amati gambar berikut. Coba kita perhatikan gambar apa yang mau ditampilkan. Nah, gambar apa di situ? Di situ ada gambar gunung yang sedang meletus. Kemudian ini jalannya sampai retak sehingga mobilnya ini kejatuhan lava dari gunung berapi. Gedung-gedungnya roboh. Bagaimana manusianya ketika gedung-gedung roboh? Ya, manusianya sangat panik. Seperti itulah kondisi yang bisa kita visualisasikan ketika hari kiamat nanti. Semua hancur berantakan. Karena dunia ini fana, tidak kekal. Yang maha kekal itu adalah Allah. Allah itu maha baqa. Jadi, kalau makhluk ciptaan Allah termasuk manusia dan seluruh alam itu akan hancur di hari kiamat. Gunung-gunung bahkan dalam riwayatnya itu akan berterbangan. Nah, manusia, bagaimana kondisi manusia? Mereka semua akan panik, berlarian. Lihat deh, kakeknya lari sendiri, ayahnya lari sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri. Jadi tiap-tiap manusia tidak lagi memikirkan karib kerabatnya. Mereka memikirkan diri sendiri, yang penting selamat. Padahal, mungkinkah kita akan selamat ketika hari kiamat? Tidak mungkin, karena kiamat itu adalah saat hancurnya seluruh alam semesta. Tidak akan ada yang selamat. Seluruh manusia akan dimatikan dan kemudian dibangkitkan lagi serta ditimbang amal kebaikannya sehingga kita semua akan menjalani kehidupan kekal yaitu di akhirat. Nah, sekarang coba kita lihat Al-Qari'ah itu apa sih? Kenapa sih Al-Qari'ah itu kok dihubungkan dengan kiamat? Mari kita lihat slide berikutnya. Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah itu surah ke-101 dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hitung dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, itu surah Al-Fatihah itu surah Al-Qari'ah itu menempati posisi 101, di mana seluruh surah dalam Al-Quran berjumlah 114. Surah Al-Qari'ah ini terdiri atas 11 ayat. 11 ya. Dan dia diturunkan sesudah Al-Quraish. Surah ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena selain diturunkan di kota Mekah, surah Al-Qari'ah ini juga diturunkan ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Kemudian nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama
yang artinya mengetuk dengan keras, menggebrak, mengguncang. Siapa yang mengetuk? Yang mengetuk adalah Allah. Apa yang diketuk? Yang diketuk adalah seluruh alam semesta. Jadi kalau Allah sudah mengetuk alam semesta, maka terjadilah kehancuran di alam semesta ini. Nah, sekarang mari kita lihat lafaz-lafaz surah Al-Qari'ah. Ayat pertama. Ingat, sebelum membaca Al-Quran, biasakan membaca ta'awuz dulu. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat pertama sama-sama ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya apa? Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat, yang seperti kita lihat kondisinya di gambar yang tadi. Ayat kedua. Mal-Qari'ah. Apa sih hari kiamat itu? Ternyata Allah memberikan pertanyaan kepada kita juga. Ayo, hari kiamat itu apa? Kita lihat apakah di ayat ketiga dijelaskan. Wa ma adraka mal qari'ah. Masih menegaskan lagi, kamu tahu nggak apa hari kiamat itu? Allah menanyakan pada kita semua. Kita tahu nggak? Kita siap nggak dengan hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ternyata ketika hari kiamat itu Allah menceritakan bahwa manusia itu seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu yang biasanya ketika hujan itu terbang-terbang di lampu, itu namanya laron. Itu kondisi manusia. Coba bayangkan kita terbang-terbang muter-muter kebingungan kan, laron itu mencari cahaya, mencari petunjuk ketika hari kiamat. Ayat kelima, apalagi kondisi yang dijelaskan? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Ternyata bukan manusia saja yang seperti laron, bahkan gunung yang gede, yang berat, yang tidak bisa kita congkel oleh Allah itu kondisinya seperti bulu yang dihamburkan, atau seperti kapas yang dihamburkan. Kalian kalau melihat kapas, coba hamburkan, nanti bagaimana kondisinya? Dia akan tertiup angin ke sana kemari. Sedangkan ketika hari kiamat itu yang terbang bukan bulu lagi, bukan kapas lagi, tetapi gunung. Mbak bisa bayangkan ya paniknya kita ketika melihat gunung berterbangan. Ayat ke-6. Wa fa'amma man thaqulat mawazinuh. Nah, di sini adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maksudnya apa ini? Ketika di dunia kita melakukan banyak kebaikan daripada perbuatan kita yang buruk, maka timbangan kebaikan kita ini akan lebih berat. Bagaimana nasibnya ketika orang itu timbangan kebaikannya lebih berat? Dijelaskan di ayat selanjutnya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ternyata ketika manusia itu timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan diberikan kehidupan yang memuaskan. Memuaskannya bagaimana? Memuaskannya itu yaitu kehidupan di surga. Jadi yang dimaksud memuaskan di sini bukan puas punya makanan yang enak-enak, bukan sekedar itu, tetapi kehidupan di surga yang sangat memuaskan. Jadi kita tidak ada kata lagi selain bersyukur. Kalau kita sudah hidup di surga, kita nggak akan kekurangan apa-apa, kita nggak akan punya keinginan apa-apa lagi, karena semuanya sudah tersedia di surga. Kita udah puas ketika kita hidup di surga. Itu adalah imbalan bagi orang yang kebaikannya lebih berat ketika ditimbang. Kita lanjutkan.
Wa amma man khaffat mawazinuh. Ternyata ada lagi pihak yang lainnya. Pihak siapa? Pihak orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Apa yang terjadi ketika timbangan kebaikannya lebih ringan? Fa ummuhu hawiyah. Ternyata ketika timbangan kebaikan kita lebih ringan atau lebih berat yang perbuatan buruk, maka kembalinya ke neraka hawiyah. Kenapa ya kok di neraka hawiyah ya? Wa ma adraka ma hiya. Dan tahu nggak kamu apa itu neraka hawiyah? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Ternyata neraka hawiyah itu adalah neraka dengan api yang sangat panas. Itu neraka hawiyah. Sekarang kita lihat isi kandungan surah Al-Qari'ah. Nah, surah Al-Qari'ah itu menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Di mana kondisinya tadi manusia seperti laron beterbangan, gunung-gunungnya seperti bulu yang dihamburkan. Kemudian semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Mau kamu berbuat baik, mau kamu berbuat jahat, sekecil apapun akan ditimbang oleh Allah dan diberikan balasan sesuai dengan amal kalian. Bagaimana yang sesuai? Kalau perbuatan baik akan mendapatkan surga, kalau perbuatan buruk akan mendapatkan balasan neraka hawiyah. Nah, sekarang kalian sudah mengerti lafaz surat Al-Qari'ah? Bisa melafazkan? Bisa. Bisa menghafalkan? Pasti bisa. Kemudian arti dan kandungannya sudah mengerti? Sudah ya? Nah, Bu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.